Selamat datang di Kabupaten Kepahyang, tempat saya belajar dan mengajar. Perkenalkan, nama saya Darwati yang bertugas di SMP Negeri 5 Kepahyang. Apakah sudah ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang memberikan keluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Gaya belajar dengan visual dengan menyimak video dan gambar-gambar. Gaya belajar auditori dengan teks bacaan atau artikel. Dan gaya belajar kinestetik dengan pengamatan langsung. Sebelum kita mulai belajar, kita biasa ya, ketua kelas atau wakil pimpin dulu sebelum belajar pimpin untuk berdoa. Ya, beri salam pada ibu. Berdoa dimulai. Hati di bawah ada alfa. Iya Pak Agustin. Sortin Arinjung. Pak Jurnal kalian ada? Jurnal. Oh ini isi jurnalnya. Kita dengan nama itu yang nanti lupa ya. Ya Bu. Sudah siap belum Pak belajarnya? Iya. Kalau sudah siap berarti bukunya semua harus ada di atas meja buku ya. Kemudian buku peralatan tulisnya ada di atas. Nah sebelum kita belajar kita ada kesepakatan kelas ya. Selama kita belajar itu harus tertib lah ya. Jadi kita boleh makan kelas ya. Atau keluar masuk kita fokus untuk belajar. Ya Mak. Ya. Sebelum kita mulai belajar, kan kemarin materi kali ini ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materinya. Siapa yang tahu masih ingat apa materi kita minggu yang lalu? Materi kita minggu yang lalu ya, baru saja dijelaskan kemarin. Tanah dan keberlangsungan hidup. Iya ya. Jadi kita yang barusan minggu yang lalu belajar tentang tanah dan keberlangsungan hidup ya, dengan materi peranan tanah ya. Nah, ada pertanyaan dari Ibu, apa sih peranan tanah ya? Ini materi yang lalu ya Nak ya. Apa sih peranan tanah bagi makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan atau kita manusia? Yang masih ingat materi yang lalu angkat tangan. Apa peranan tanah? Peranan tanah? Ya, silakan Marsha. Peranan tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Iya, bagi tumbuhan itu ada tempat hidup bagi hidup. Bagaimana tempat dia tumbuh? Bagaimana jawabannya Feby? Jawaban Marsha? Nah, tepuk tangan dulu untuk Marsha. Silakan, ada yang mau menambahkan apa sih peranan tanah? Angkat tangan. Tempat hidup hewan dan bakteri. Tempat hidup hewan dan bakteri, berarti di tanah itu ada makhluk hidup ya yang tempatnya ya. Berarti bakteri berarti berada di mana kalau bakteri? Berada di dalam tanah kan? Kalau hewan banyak ya, ada yang berada di dalam tanah, ada yang di atas tanah. Tepuk tangan dulu untuk Laila. Membangun rumah di mana nak? Membangun gedung, fasilitas sekolah, bukan tanah. Air di mana nak? Jadi banyak sekali peranan tanah bagi kehidupan. Nah, untuk sekarang hari ini kita belajar tentang peranan organisme tanah.
Ya, jadi organisme itu makhluk hidup yang ada di dalamnya. Peranan organisme tanah ya untuk materi hari ini ya. Nah, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh materi hari ini peranan organisme tanah, maka kalian akan dapat mendeskripsikan apa sih peranan organisme tanah ya. Dan kalian juga nanti akan bisa mempelajari bahwa ada sampah organik, ada sampah anorganik ya. Anorganik berarti yang tidak bisa diuraikan. Kalau tidak bisa diuraikan artinya jangan membuang sampah sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan nanti akan banyak hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita makhluk hidup yang tinggal di sekitar ini ya. Adapun tujuan belajar kita hari ini sub materi peranan organisme tanah ya, itu adalah menjelaskan peran organisme tanah. Itu tayangkan gambar ya. Perhatikan gambar di bawah, ada gambar apa nih nak? Sini ya, silakan ya. Perhatikan gambar di depan. Pernahkah kalian berpikir hilang kemanakah sampah yang jatuh ke tanah? Tentu sampah organik ya. Bisa muncul. Sampah yang kalian buang seperti bekas sisa makanan ataupun juga daun yang jatuh ke tanah, ya, dan hilang kemana. Nah ya. Nanti setelah kalian mengamati video ibu ini juga mengamati gambar yang ada di buku kalian halaman 174 tadi ya, yang kamu bawa ya, halaman 174. Kalian nanti disuruh membuat pertanyaan ya, kira-kira 5 menit buat pertanyaan dari melihat gambar itu dan tuliskan di depan pertanyaannya ya. Itu gambar sampah ya. Kemudian berikut ini memutarkan video sebelum kalian melihat gambar itu kalian. Tulisan depan berapa pertanyaan ya. Kasih waktu dan bulan menit berarti tidak sampai gambar apa nanti itu gambar apa nak? Pertanyaan dari gambar itu. Adik sudah dapat buat pertanyaan? Sudah Bu. Akibat yang videonya bisa saya depan. Pertanyaannya saja yang jawabannya mungkin belum tahu, nanti kan ditanyakan video dan kalau boleh jawabannya itu cari buku kamu. Apa itu bacaannya Paksa? Apa fungsi bakteri di dalam tanah? Tepuk tangan dulu Mas yang pertanyaannya. Silakan yang lain mau menuliskan. Nggak maksud jadi siapa? Terang. Sudah siap pertanyaannya. Yang menguraikan sampah sisa makanan dan hewan yang telah mati di dasar tanah. Itu pertanyaan dari Zahra ya. Tepuk tangan untuk Zahra yang menulis. Ada lagi satu nak? Ya cukup ya. Nah tadi sudah kalian buat pertanyaan ya. Nanti beri waktu untuk kalian mencari pertanyaan yang kalian telah buat tadi lah ya.
kalian kan buat pertanyaan. Kalian cari di buku referensi yang telah kalian buat. Dan juga bisa mengamati video yang ditayangkan untuk kalian lihat. Nah, mungkin di sini ada yang tidak paham, kalau ada yang mau dijelaskan menggunakan media, boleh. Kelompok berapa yang kira-kira mau dijelaskan dengan media? Kelompok ini paham nggak karena dengan video ya? Jadi ditayangkan dulu video ya. Kalau ada yang kurang paham dengan video, boleh dijelaskan nanti dengan media. Nah ya, sebelum kalian mengerjakan soal yang kalian pertanyaan yang kalian buat tadi, dan juga LKS yang akan diberikan, kita mau meneliti tentang sifat-sifat tanah. Kita yang terlebih dahulu video berikut. Organisme tanah itu pada lapisan tanah bagian atas, lebih kurang 10 cm di bawah permukaan tanah. Dari penjelasan tadi, kira-kira ada yang kurang paham nggak? Ya, belum paham dari video. Oh, belum paham. Jadi mau dijelaskan kayak gini nah ya. Nah, jadi sudah hampir beberapa jenis tanah di sini ada tanah umum ya. Kemarin kita tanah liat ya, mungkin sudah tahu menjelaskan tanah liat teks ini. Nah, di sini ada tentang peran organisme tanah. Nah, ini ada jamur. Di tanah itu ada jamur nah ya. Kemudian ada juga bakteri, dan juga ada cacing. Kalau cacing ini fungsinya mengurangkan tanah, kemudian juga menguraikan mikroorganisme yang ada di kalau tumbuhan ataupun juga organisme mati itu diuraikan oleh bakteri, jamur dan cacing. Jadi ada sebenarnya banyak organisme yang ada di tanah ini. Semut juga ada, tapi dia tidak menguraikan, ya kan? Undur-undur juga ada, ya kan? Apalagi hewan yang ada di tanah ada karena tapi yang fungsinya menguraikan organisme yang sudah mati itu adalah ini jamur, cacing, dan bakteri. Ya. Mengapa tanah yang gembur itu sebenarnya bagus kalau ada tersedia cacing, asal cacingnya itu tidak terlalu banyak ya. Nah di situ karena cacing ini dia melubangi tanah kan, sehingga terdapat ada juga oksigen di tanah. Makanya tanah itu menjadi subur ya. Selain dari proses pembuangan dari cacing ini juga menjadikan tanah. Ada yang tanya itu ya? Jadi ini yang menguraikan makhluk hidup yang ada di tanah yang sudah mati ya. Termasuk manusia kan, kalau manusia siapa yang menguraikan yang sudah mati? Ini ditanya. Nah sekarang ibu bagi ke yang lainnya sudah jelas dengan video tadi atau dijelaskan juga? Jelas. Nah sekarang ibu bagikan LKS ya. Kita akan lihat tadi sudah jelaskan bagaimana sih sifat dari tanah, dan juga di sini kalian pertanyaan yang kamu tuliskan tadi, kamu tuliskan sini jawabannya nah ya. Ya Bu. Bagikan LKS. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan mengenai cara mengisi LKS. Silakan botol-botolnya dengan tertib nah ya. Botolnya boleh diisi dengan tanah yang sudah kalian bawa. Tanah apa kemarin nak? Tanah berpasir, satunya tanah ya ini LKS untuk mengisi. Yang ini tuh jawaban kalian tadi ya, yang pertanyaan kamu tadi. Nah, ini LKS untuk sampai basah ya Naya buku kalian dengan air yang ada di buku ya. Ini LKS-nya, ini jawaban yang sudah ditulis tadi, dijawab di sana. Ya, didiskusikan, jangan kerjanya satu orang saja ya. LKS-nya baca cara kerjanya, air tidak ada isi dulu pertanyaan yang kamu tulis tadi ya. Yang
Yang itu untuk LKS mengetahui suara tanah. Yang mana nak yang ditanya? Yang itu yang ini, itu yang ini. Yang tanyanya ada tiga. Ya, kalian boleh simak hasil kamu nak ya. Kalau ada perbedaan boleh mengajukan apa namanya pendapatnya ya boleh. Karena di sini kita sama-sama menggunakan masalah yang ada dalam pasal ini gimana yang baik ya. Silakan Peggy untuk membacakan hasilnya. Kita diwakilkan oleh Eva ya. Nah, silakan Eva. Untuk kelompok berikutnya yang di belakang kelompok satu yang di tangan silakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk nyoba. Kita berani masuk ke chat ya. Iya. Yang sudah melihat dari hasil jawaban kalian, adakah yang bisa menyimpulkan